Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Andriana dengan NIM 2041710031, mahasiswi Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Variasi Pupuk Organik Cair dan Komposisi Media terhadap Kinerja Pertumbuhan Jahe Merah pada fase perbesaran dengan studi kasus Mitra Arya Citakarya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Azmi Alfian Gabriel STPMP, yang telah memberikan arahan dan saran pada skripsi saya. Jahe merah merupakan salah satu produk hortikultura dengan luas areal pengembangannya terus meningkat hingga mencapai 10.205,03 hektar. Pada bulan Januari hingga Agustus 2020 lalu, permintaan jahe merah meningkat hingga mencapai 138%. Hal tersebut karena jahe merah memiliki kandungan sebagai penekan aktivitas imun yang ada pada tubuh manusia. Oleh karena itu, terdapat beberapa perlakuan yang dapat dilakukan agar bisa meningkatkan nilai produktivitas dari jahe agar kebutuhannya dapat mencukupi permintaan. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu pemberian pupuk. Pupuk beredar di masyarakat terdapat dua macam. Yang pertama yaitu pupuk anorganik dan juga pupuk organik. Tetapi pupuk anorganik memiliki efek yang ditimbulkan yaitu menyebabkan tanah menjadi lebih keras sehingga mengurangi fungsi tanah sebagai media tanam. Maka terdapat teknologi alternatif yang dapat dimanfaatkan yaitu penggunaan bahan organik menjadi pupuk. Pupuk organik memiliki beberapa kandungan hara yang dapat memenuhi kebutuhan tanaman. Tidak hanya itu, pupuk juga dapat memperbaiki struktur tanah menjadi gembur. Terdapat beberapa sumber yang dapat dimanfaatkan yaitu limbah rumah tangga, limbah peternakan, dan juga limbah pertanian. Dari beberapa sumber tersebut, terdapat beberapa alternatif bahan yang dapat dimanfaatkan. Di antaranya yaitu yang pertama kulit nanas. Produksi buah nanas mencapai 74.815 jika diasumsikan kulit nanas 30%, maka dihasilkan kulit nanas sebesar 22.444 ton. Kandungan dari kulit nanas yaitu karbohidrat, gula, dan protein yang ada pada kulit nanas dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk dengan cara fermentasi. Kemudian terdapat juga rebung, pertumbuhan rumput rebung ampel gading mencapai 4.995 kg hektar per tahun. Untuk rebung ampel hijau 3.129 kg hektar per tahun. Kemudian ada alternatif yang ketiga yaitu urin sapi. Dalam sehari, sapi dewasa menghasilkan urin rata-rata 15 liter dan mengandung nitrogen 36,9 hingga 37,3%. Tidak hanya penggunaan pupuk, namun juga penggunaan media tanam juga berfungsi baik dalam pertumbuhan tanaman. Alternatif bahan yang bisa digunakan yaitu sekam padi dan juga serbuk kayu. Penanganan serbuk gergaji selama ini dilakukan dengan cara dibakar. Pembakarannya itu menyebabkan asap dan emisi. Serbuk gergaji dapat dimanfaatkan sebagai media tanam sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian terdapat sekam padi, di mana sekam memiliki fungsi porus dan ringan sehingga dapat dijadikan sebagai media tanam. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui pengaruh penerapan POC dan media tanam pada pertumbuhan fisik, pengaruh POC dan kandungan metabolit sekunder pada tanaman jahe pada fase perbesaran, dan yang ketiga adalah mengetahui pengaruh penerapan pupuk organik cair dan media tanam pada analisis dan perbandingan hasil penelitian dari berbagai sumber literatur. Manfaatnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media referensi dan acuan dalam pertumbuhan fisik dan jumlah kandungan nutrisi tanaman jahe pada masa perbesaran. Tinjauan pustaka. Tanaman jahe yaitu tanaman yang berjenis limpa yang memiliki sudut cadangan makanan pada tunas. Terdapat 3 jenis jahe. Yang pertama yaitu jahe gajah, jahe empedu, dan jahe merah. Pupuk organik merupakan pupuk yang terbuat dari bahan organik dan menjadikan sebagai sumber dahara. Sumbernya dibagi menjadi terdapat beberapa sumber. Yang pertama yaitu limbah dari rumah tangga, limbah peternakan, dan juga limbah dari pertanian.
Zat hara merupakan unsur yang terbuat dari pelapukan dan pembusukan dari organik. Macam-macam zat hara itu ada 3, ada N sebagai nitrogen, yaitu membantu pembentukan perkembangan jaringan hidup. Kemudian terdapat fosfor yang dibutuhkan tanaman sebagai zat transfer energi, dan juga kalium sebagai sebagai katalisator untuk mikroba dalam proses fermentasi, metabolit karbohidrat. Pupuk organik cair yaitu jenis pupuk yang terbuat dari bahan organik melalui proses biologis dengan tekstur berupa larutan. Standar mutu POC dalam keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, C organik mengandung standar mutu minimum 10%, hara makro 2 hingga 6%, N organik minimum 0,5%, pH-nya 4 hingga 9%. Kulit nanas merupakan limbah yang berasal dari buah nanas. Kandungan kulit nanas ini berupa gula dan karbohidrat digunakan untuk metabolisme karbohidrat. Mengandung B3 yang manfaatnya yaitu membuat kekebalan terhadap penyakit dan juga pengangkut hasil metabolisme perangsang pembuahan dan perangsang bunga. Rebung merupakan terubus pada bambu yang baru tumbuh berasal dari bagian bawah. Kandungan C organik dan kalium membantu dalam memperbaiki sifat tanah baik secara fisik, kimia maupun biologis. Dalam POC rebung juga mengandung mikroorganisme berupa azotobakter dan azosporidium yang menghasilkan hormon pertumbuhan. Urin sapi merupakan limbah yang berasal dari peternakan. Kemudian diungkapkan bahwa urin sapi yang sudah difermentasi mengandung nitrogen yang dapat merangsang hormon giberlin dan sitokinin terhadap tanaman. Fungsinya yaitu sebagai pengatur perkecambahan, mendukung perpanjangan sel, mendorong perluasan daun, mendukung perkembangan kloroplas, dan aktivitas kambium. Kemudian nitrogen, yaitu merupakan unsur yang membantu tanaman dalam perkembangan jaringan meristem. Tanaman menyerap NH4, kemudian dalam kondisi tanah yang baik akan menghasilkan NO3. Pemberian unsur nitrogen dibarengi dengan unsur fosfor akan memberikan efek pada tanaman untuk tumbuh dengan baik. Media tanam adalah media yang digunakan untuk menopang atau sebagai tempat tumbuh tanaman. Fungsinya yaitu sebagai naungan akar atau bakal akar yang akan tumbuh. Media yang remah dan dibantu dengan kesediaan bahan organik yang ada di dalam tanah akan menjadikan tanaman tumbuh subur. Serbu kayu. Penggunaan limbah serbu kayu merupakan limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan media tanam sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Serbu gergaji juga dapat membantu dalam proses pertumbuhan batang pada tanaman. Proses perendaman dilakukan dengan tujuan agar mereduksi kandungan tanin yang ada pada media tanam. Tanin tersebut itu mengakibatkan nutrisi pada tumbuhan sehingga menghambat kerja enzim pada pertumbuhan. Kemudian sekam padi. Sekam dapat mempermudah akar untuk menyerap unsur hara yang ada pada tanah dan sebagai penunjang aktivitas mikroorganisme tanah sehingga dapat mengefisiensi penggunaan pupuk. Fosfor yang ada pada sekam ini memiliki fungsi sebagai reaktor pada enzim yang ada pada tanaman sehingga dapat merangsang pertumbuhan jaringan meristem. Metodologi penelitian. Penelitian ini bekerja sama dengan Mitra Arana Cita Karya di Desa Sumurgong, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Dilakukan pada Mei hingga Juli 2021. Rancangan penelitiannya menggunakan rancangan acak kelompok, di mana P adalah jenis pupuk, M jenis media tanam. Pembibitan jahe merah yang pertama dilakukan adalah pembibitan. Dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan, penyiraman dilakukan pada sore hari, pemberian pupuk dilakukan 2 kali dalam seminggu, menggunakan media tanam sekam dan serbuk kayu dalam polybag yang berbeda. Kemudian pemberian label dan juga pemeliharaan pada bibit. Metode pengumpulan data. Yang pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data dengan pengamatan, kemudian pengumpulan data dengan wawancara, kemudian pengumpulan data dengan kajian pustaka dari sumber internet. Pengujian data yang akan dilakukan pada metodologi ini adalah pengujian dilakukan dengan ANOVA. Tujuannya dilakukan adalah untuk menguji perbedaan rata-rata dari 2 kelompok. Yang pertama, dilakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika signifikansi kurang dari 0,05, data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian dilakukan dengan uji F, fungsinya itu untuk menguji variabel dependen dan independen secara simultan.
Lalu pengambilan keputusan dilakukan jika signifikasi kurang dari 0,05, maka rata-rata pada setiap perlukan tidak sama. Sebaliknya, signifikasi lebih dari 0,05, maka rata-rata sama. F hitung, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil dan pembahasan. Didapatkan bahwa hasil parameter tinggi tanaman pada perlakuan POC nanas dan media tanam sekam menghasilkan tanaman tertinggi yaitu 2,9%. Kemudian dilakukan uji data ANOVA di mana signifikansi nilai yang dihasilkan yaitu 0,00 kurang dari 0,05, maka setiap rata-rata perlakuan memiliki nilai yang berbeda. Kemudian karena nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka dilakukan uji Duncan. Didapatkan bahwa pemberian pupuk organik cair dengan bahan baku kulit nanas menghasilkan nilai rata paling tinggi di antara bahan organik lainnya, menunjukkan bahwa pemberian hara memberikan dampak secara optimal. Hal ini karena pertumbuhan tanaman terutama saat proses vegetatif membutuhkan nutrisi berupa karbohidrat dan protein dalam jumlah yang cukup besar. Karena sel dinding yang terbentuk dari selulosa dan protoplasma tercipta dari protein dan gula. Untuk hara dibutuhkan tanaman dalam membentuk senyawa, di mana senyawa tersebut akan berkontribusi dalam proses pembelahan dan pembesaran sel. Kemudian pada parameter jumlah daun tanaman dihasilkan bahwa perlakuan POC kulit nanas dan media sekam menghasilkan jumlah daun tertinggi. Pada uji ANOVA dihasilkan bahwa signifikansi lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa setiap rata-rata hasil uji daun sama. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan tidak memiliki perbedaan nyata pada setiap uji daun. Dengan demikian, pada parameter jumlah helai daun tidak terpengaruh oleh variasi perlakuan. Pada parameter tinggi tanaman, dijelaskan bahwa masing-masing pupuk memiliki hara yang dapat memperbesar jaringan meristem sehingga mendapatkan tinggi tanaman dari waktu ke waktu. Proses pertambahannya tinggi pada tanaman akan menghasilkan bakal daun pada setiap ruas. Pada saat proses vegetatif, setelah tanaman tumbuh batang, maka daun dan akar juga ikut tumbuh. Pertumbuhan daun akan membuat terjadinya proses fotosintesis. Daun akan menyerap hara yang diberikan bersamaan dengan proses fotosintesis, maka akan menghasilkan energi berupa cadangan makanan dan disalurkan pada seluruh bagian tanaman dan cadangan makanan. Pada penelitian ini, cadangan makanan yang ada pada tanaman adalah rimbang jahe. Kemudian yang terakhir adalah parameter berat kering tanaman. Didapatkan hasil bahwa perlakuan POC nanas dan media sekam menghasilkan berat kering 2,2 gram dengan kadar air 0,63%. Pada media tanam sekam padi menghasilkan rata-rata nilai berat kering paling baik. Hasil yang didapatkan karena media tanam sekam dapat mengikat hara yang diberikan pada tanaman dengan baik. Media yang remah dan dibantu dengan ketersediaan bahan organik yang ada di dalam tanah akan menjadikan tanaman tumbuh subur. Bahan organik berperan dalam meningkatkan efisiensi pupuk dan serapan unsur hara dalam tanah, sehingga mendapatkan nilai produksi tanaman yang optimal. Tidak hanya peran media tanaman yang mendorong dalam pertumbuhan rimbang, melainkan juga penambahan hara nitrogen dengan perlakuan pemberian pupuk mempengaruhi nutrisi rimbang. Penambahan nitrogen akan membantu tanaman dalam merangsang pertumbuhan akar dan meningkatkan peran tersebut. Uji ginjerol rimbang jahe didapatkan bahwa perlakuan urin dengan media sekam menghasilkan nilai kandungan ginjerol 1,13% dari berat basahnya yaitu 12 gram. Metabolik pada dasarnya diperoleh dari penguraian makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Seperti saat terjadinya proses fotosintesis, daun yang ada pada tanaman akan mensintesis senyawa organik, sehingga dapat mengefisiensi terjadinya proses sintesa energi. Flavonoid merupakan golongan dari metabolit sekunder berupa senyawa fenol yang ada di dalam di dalamnya terkandung unsur OH yang dibutuhkan tanaman dalam membentuk senyawa berupa metabolit sekunder. Kandungan pupuk organik dengan nilai NPK yang tinggi juga akan memberikan manfaat bagi tanaman dalam pembentukan membran sel.
Pemberian pupuk organik akan membantu tanaman dalam menyusun molekul karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat pada metabolisme sekunder. Maka dari itu, pemberian POC urin sapi lebih baik perannya daripada perlakuan POC lainnya. Pemanfaatan pupuk organik, khususnya pada pemanfaatan limbah pada sekitar lingkungan, dapat memberikan efek jangka panjang bagi kesuburan tanah karena masih adanya hara yang dapat memperbaiki seluruh kandungan organik tanah. Tak hanya itu, pemanfaatan yang dilakukan akan menghasilkan produk pertanian yang aman bagi kesehatan karena pengolahannya berasal dari alam pula. Sehingga pemanfaatan tersebut diharapkan dapat mengurangi adanya waste yang berlebih di lingkungan dan menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Dari hasil uji gingerol ini juga menjelaskan bahwa pada masing-masing perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap kondisi gingeral atau metabolis sekunder yang ada pada masing-masing objek. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, pada perlakuan pemberian pupuk organik cair pada masing-masing sampel menunjukkan bahwa sampel dengan pemberian POC kulinat memberikan tinggi tanaman. Pada perlakuan pemberian POC dan masing-masing sampel menunjukkan bahwa rata pada setiap pertumbuhan helai daun tidak berbeda nyata. Hasil pengujian mendapatkan nilai sampai dengan media sekam menghasilkan berat kering terbaik sebesar 2,2 gram dengan kandungan air sebesar 0,63%. Disusul perlakuan terbaik dari pemberian pupuk organik urin dan sekam dengan berat 12 gram menghasilkan konsentrasi nilai gingerol paling besar yaitu mencapai 1,13%. Saran pada penelitian selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut mengenai kandungan setiap pupuk organik cair. Penelitian berikutnya dapat memperluas variabel yang akan diteliti seperti diameter rimpang yang dihasilkan dan jumlah tunas. Terima kasih.